Pemirsa, polemik kembali lagi. Apa benar ada makar? Persidangan polemik, skor saya cabut. Silakan Bang Latif. Ya, saya ke Pak Saifullah. Tadi ada sebutan bahwa apakah ini ada kaitannya dengan politik atau kemudian ada kaitan dengan pembungkaman terhadap sikap-sikap kritis para aktivis? Seperti apa Pak Saifullah melihatnya? Saya ingin menjelaskan terminologi makar. Makar itu berasal dari bahasa Arab. Di dalam Al-Quran disebutkan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Itu surah Al-Imran. Nah, pengertian makar terjadi pada zaman Bung Karno ketika melakukan sholat Id di Cikini. Yang menjadi imam saat itu adalah Ki Haji Idam Khalid, Ketua Umum Partai Nahdlatul Ulama ketika itu. Nah, yang menembak namanya Sa'dun. Menembak dari arah 100 meter dari Bung Karno. 100 meter. Ini Ki Idam Khalid bercerita sama saya. Kemudian, untung saja kata Ki Idam Khalid, dia mau rukuk. Peluru melewati ini punya Ki Idam Khalid dan menimbulkan luka sedikit. Baik. Andaikan Bung Karno dan Ki Idam Khalid waktu tidak rukuk itu pasti kena. Sa'dun itu waktu dulu dari Kertosuwiryo itu di dalam undang-undang terorisme yang juga sedang dibahas di DPR itu masih menjadi perdebatan. Yang ada sekarang, undang-undang terorisme yang sekarang, kalau sudah melakukan. Kalau tidak melakukan, bagaimana caranya membuktikannya? Polisi tidak bisa sembarang tangkap orang. Kalau dia sudah tidak melakukannya. Kalau melakukannya boleh tangkap. Jadi inilah yang jadi problem. Jadi harus ada dulu perbuatan. Perbuatannya. Kalau sekedar diskusi, berapa banyak pakar yang mesti ditangkap? Karena MPR, saya ini wakil ketua fraksi MPR. Itu membuat badan kajian terhadap Undang-Undang 45. Apakah perlu lagi diamandemen ataukah kembali kepada Undang-Undang 45? Apa itu makar? Kalau ini lembaga resmi yang membuat, diperiksa Pak, untuk kemudian mencari penyebab, apakah betul ada tujuan-tujuan itu juga tidak boleh dilakukan? Menurut saya sangat prematur. Saya maaf ya, saya sedang berada di Inggris dan pada saat itu dan saya ditanya para diplomat asing. Saya bilang, ini akan saya tanya dulu kepada mereka yang memiliki kompeten untuk menjelaskannya. Paling tidak di Komisi 1, bidang intelijen, pertahanan, dan seterusnya. Oleh karena itu menurut saya polisi perlu menjadikan perkara ini untuk menurut saya tidak perlu dilanjutkan. Karena saya khawatir menciptakan image yang negatif di dunia internasional, seolah-olah kita ini ada tahanan politik. Kalau itu nanti terbukti misalnya disebut makar, mereka pasti akan disebut dengan tahanan politik. Padahal Presiden Jokowi sudah tegas-tegas bagaimana yang jelas-jelas ingin berpisah dengan negara Indonesia seperti di Papua. Itu diberikan gerasi oleh Presiden. Nah oleh karena itu menurut saya polisi juga harus bisa menerjemahkan keinginan Presiden. Bahwa Presiden tidak ingin lagi ada istilah-istilah tahanan politik dan seterusnya. Nah oleh karena itu hal-hal yang menyangkut diskusi-diskusi itu adalah hal-hal yang produktif. Diterima atau tidak diterima rakyatlah yang akan menilainya. Nah oleh karena itu ya saya berharap bahwa polisi tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang preventif. Laksanakan apa yang pernah dijanjikan oleh Jokowi ketika menjadi calon presiden, bahwa dia akan meniadakan tahanan politik dan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. Terima kasih. Ya, saya ke Bu Dewi Ria. Bagaimana kemudian kita harus melihat bahwa polisi pasti punya alasan tertentu untuk itu. Ini bagian dari menjaga kedaulatan dan menjaga keamanan bangsa dan negara. Kalau saya mungkin karena background ya memang hukum, dan melihat dari sisi proses penanganannya yang sudah dijelaskan oleh Kapolri di Komisi 3,
Dan pertanyaan kawan-kawan juga sangat kritis pada saat itu. Kalau saya melihat memang susah kalau kita berdebat dari satu sisi bicara tentang politik atau kemudian kita bicara tentang hukum. Oke. Kalau kita bicara hukum, semua sudah ada koridor dan proses-proses yang ada. Makanya di awal tadi saya katakan dengan tegas, ketika pertanyaannya apa yang membuat Anda, Saudara Kapolri begitu yakin, ada pertanyaan kawan-kawan kemarin bahwa ini ada indikasi unsur makar dan dijelaskan bahwa ada bukti-bukti dan minimal 2 alat bukti yang cukup. Dan kemudian ketika ditanyakan lagi bahwa apakah bisa dijelaskan, tapi kita juga menghargai bahwa yang namanya proses-proses penyelidikan atau penyidikan tersebut tentu haknya dari penyidik untuk kemudian menjelaskannya kah atau tidak. Ya. Begitu. Kalau misalnya ingin gelar perkara adalah hak, tapi setahap apa dan bagaimana gelar perkara itu ingin dilakukan juga tentu ada juga yang namanya hak kepolisian untuk melihat ini dan undang-undang mengaturnya. Kemudian kalau tadi saya juga agak sedikit ingin kita tidak melihat sesuatu itu dengan seolah-olah mengait-ngaitkan lagi terhadap proses-proses yang membuat suasana hati masyarakat kita, Mengait-ngaitkan rakyat dengan kita Ahok ini gitu maksudnya? yang sudah tenang Oke. dengan proses-proses yang jalan seperti yang kita lihat seperti ini. Saya melihat di tanggal 2 bulan 12 itu Ya. adalah satu hal yang luar biasa dan menurut saya bukan hanya Indonesia yang harusnya bangga, menurut saya dunia internasional juga harusnya memahami inilah Indonesia dengan demokrasi yang ada, kemudian dengan adanya kesepahaman antara pemerintah pada saat itu tentu ada pembicaraan antara Kapolri dan jajaran Panglima TNI dan pemerintah pada saat itu dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan pimpinan-pimpinan organisasi masyarakat, baik itu MUI, baik itu Muhammadiyah, baik itu NU dan juga Habib Rizik juga diajak bicara supaya aksi tanggal 2 bulan 12 itu betul-betul mencerminkan Indonesia yang sesungguhnya. Sholat jamaah, sholat Jumat bersama, kemudian berdoa bersama. Dan saya yakini bahwa tolong kita semua ke depan ini bagaimana bersama-sama menjaga itu. Jangan lagi kita kemudian seolah-olah membuat panas lagi situasi. Oke. Dan kemudian proses hukum yang ada, Kita- Bang Rasman. Nasution, Bang Rasman, sebagai pengacara dan saya tadi dikutip sedikit sama Kak Ratna, bahwa saya juga dulu sebagai pengacara beliau, kasusnya sama, zaman reformasi. Bedanya dulu kami betul-betul diam-diam, kami betul-betul mau bicara saja susah. Tapi Anda dengan keterbukaan yang seperti ini, dengan akses yang luar biasa dan bisa mau bicara apapun juga, saya rasa proses-prosesnya juga harus kita patuhi proses hukum yang ada, koridornya ada. Mari kita saling menghargai. Nanti fight di pengadilan, kalau memang nanti kepolisian itu tidak benar, dia akan terbuka dengan sendirinya. Persidangan terbuka. Nah, saya juga sangat menghargai Kak Ratna dengan saya kenal beliau dari puluhan tahun yang lalu. Saya sebagai pengacara beliau saya tahu bahwa dalam pikiran-pikiran selalu mengalir ide-ide. Tapi satu hal, tentu dengan proses yang diambil oleh Kapolri saat ini, dengan proses-proses hukum yang ada, saya atau bahkan Komisi 3 memberikan pengawasan penuh dengan kesimpulan rapat terhadap Kapolri, memberikan pengawasan penuh, memberikan jajaran kepolisian untuk melanjutkan proses ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Baik. Dan kita hargai itu karena kita negara hukum. Ya. Jadi kalau bicara lagi masalah kaitan nanti terhadap Politik, seseorang politik, seseorang, pilkada dan lain sebagainya, semua prosesnya sudah ada dan jangan kita kemudian Baik.
menjadi satu orang yang berada pada posisi suasana sudah tenang, kondusif, Ya. kita Oke. menjadi sesuatu yang Saya kira dalam saya tanda perlu kutip jawab Bu seperti Ria itu. ini. Begitu Bu Ria. Bang Rasman. Ya, enggak Bang apa-apa. Rasman Kak, Nasution. Ya, kakakku. Ya, Kak, adikku. semua orang tahu Rasman Arif itu salah satu yang membela Polri, Kak. Dan salah satu motivasi dibuatnya peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 itu adalah karena adanya salah satu lembaga penegak hukum yang tidak mengenal SP3, bahkan kerap melakukan menjadikan seseorang tersangka tanpa melalui proses hukum. Nah, yang saya lihat dengan Pak Sri Bintang Pamungkas ini, mungkin Pak Martin Sitompul ini abang saya. Kita kan bicara di sini kan hati kita terbuka kok, nggak ada masalah Kak. Yang saya mau katakan adalah bahwa kalau kita ingin transparansi, kenapa tidak lakukan proses penyelidikan kok digeneralisir semua? Itu loh. Ini ada kakak beradik Rijal misalnya dengan Jamron. Saatnya bersamaan momentumnya pas diambil. Beda aja harinya kenapa? Oke. Satu. Kalau misalnya Pak Sri Bintang Pamungkas, ada lapor Ridwan Hanafi, kenapa nggak dilidik dulu? Baru disidik. Itu maksud saya. Nah sekarang ada permintaan dari Kak Ratna. Kalau mereka lihat dengan mata telanjang sekarang misalnya ada gelar perkara terbuka terbatas. Itu hak setiap warga negara Kak. Tadi saya tanya Kak Ratna, KUHP mengatur seseorang dijadikan tersangka wajib disampaikan kepada dia dengan bahasa yang dimengerti tentang apa yang ditersangkakan kepada dia. Saya tanya, kakak tahu nggak apa yang ditersangkakan? Nggak tahu. Nah artinya saya sangat ingin kita ini transparan Kak. Baik. Saya paham yang kakak maksudkan. Oke. Tapi saya tidak mau bahwa Polri yang modern dan jujur itu sesuai dengan visi misinya Bapak Kapolri, saya yakin equal lah. Oke. Supaya tidak ada perasaan di masyarakat si A dibedakan dengan si B. Itu saja. Baik. Kalau cinta Oke. Polri Tribarata sampai mati nih Kak. Terima kasih. Bu Ria mau Jadi, jawab? saya Ya, singkat bukan saja. mau jawab-menjawab Ya, Adinda Rasman ya. Gini, kalau dikatakan harus digeneralisir, saya bukan kuasa hukum Polri ya, saya hanya kebetulan kita bicara bahwa Saya heran aja lihat kakak. Bukan. Kakak kan wakil rakyat. Biasanya Boleh, galak saya kok dibimbingin malam nih. Gini Rasman, Adinda Rasman, oh tidak. Maksud saya kalau prosesnya digeneralisir, menurut saya juga tidak pas. Karena kan masing-masing tadi kita dengar. Ada pasal masing-masing. Pasalnya Ya, masing-masing. oke. Ya kan tidak semuanya pasalnya sama. Ada kena undang-undang ITE, Ya. ada kena pasal makar, ada kena pasal penghasutan. Jadi berbeda-beda. Jadi insya Allah saya tetap akan kritis sebagaimana yang saya biasa lakukan. Tapi Oke. ada hal juga saya ingin kita melihat dengan jernih. Bahwa sesuatu itu tidak juga bisa kita harus berharap semua harus sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Tapi bahwa kita mengkritisinya, iya. Dan tempatnya di mana? Sebagai seorang pengacara, makanya tadi saya Di bilang, pengadilan. nanti kita fight di Oke. pengadilan. Dan kami DPR RI akan mengawasi itu. Ya. Kemarin pun di Komisi 3 dengan keras, Komisi 3 anggota Dewan bertanya dengan proses-proses yang ada. Salah satunya adalah masalah Baik. kasus ini. Ya, Begitu, kita tahan dulu. Adinda Rasman. Kita tahan dulu ya. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa, kita akan perdalam diskusi kita malam ini setelah break yang satu ini.